saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, sudah umum kita dengar pepatah mengatakan, kalau abang punya uang, abang disayang. Kalau abang tidak punya uang, abang ditendang. Mungkin pepatah itu sudah kuno untuk kita sekarang, bahasanya sudah mulai lain dengan anak-anak zaman now, tetapi prinsip itu tetap sama. Dan hanya ada satu yang memperhatikan saudara-saudara sekalian. Ketika engkau sedang terpuruk, namanya Yesus. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi semua jemaat, semua pemirsa yang sekarang sedang terpuruk. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus memperhatikan kami, sama seperti Engkau memperhatikan orang yang sudah terpuruk di tepi kolam Bethesda itu, Tuhan Yesus, selama 38 tahun. Pada hari ini Engkau memperhatikan kami dan berkati kami, angkat kami Tuhan seluar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 34 ayat 19 dan 20. Mazmur pasal 34 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin.
Saudara pemirsa, tadi saya sudah katakan, kalau sudah lagi terpuruk, mana ada sahabat? Tidak ada. Sedangkan Ayub ketika dia sedang terpuruk habis, saudara sekalian, dan kesehatannya hancur, bahkan istrinya yang sudah memberi dia 10 anak pun tinggalkan dia. Itulah dunia ini, saudara sekalian. Tetapi kabar baiknya di sini, saudara sekalian, ayat firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dalam bahasa Inggris saja sebenarnya itu sudah jelas. Bukan bicara tentang patah hatinya, ya, tapi bicara tentang remuk hatinya, broken, ya, broken heart. Itu orang yang patah hati. Oh, saudara sekalian, jangan gurau-gurau dengan orang patah hati. Itu dia bisa patah hati karena tinggal pacar. Dia bisa patah hati karena usahanya bangkrut. Dia bisa patah hati karena rumah tangganya bubar. Tetapi Tuhan ada di atas segala-galanya. Tuhan mampu menolong saudara, mengangkat saudara bila engkau adalah anak-anaknya. Loh, kalau sudah anak Tuhan, mengapa Tuhan izinkan engkau mengalami hal itu seperti itu? Ingat satu kata yang saya ulang-ulang terus, bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang pegang kendali dan berkuasa membalikkan keadaan. Kalau begitu apa hubungannya dengan ini? Hubungannya ialah Tuhan bisa mengubah ruang pencobaan menjadi ruang ujian. Kalau saudara kalah di ruang pencobaan tadi, saudara akan hancur, remuk, habis. Ya. Tetapi kalau sudah menerima itu sebagai ruang ujian, maka sesudah sudah menang, saudara akan naik ke level yang lebih tinggi. Mana ada anak tidak lulus SD kemudian bisa ikut ujian SMP? Tidak mungkin. Jadi itulah sebabnya saya mengajar kita hari ini, mau menolong kita. Dan percayalah saudara sekalian, kalau saudara sudah melewati segala pencobaan ini dan menang, saudara akan naik ke level yang lebih tinggi. Ya, sekali lagi saya bacakan. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Yang dekat dengan orang yang patah hati itu siapa? Tuhan dekat dengan kita. Iblis bisik kepada Yudas karena dia sudah putus asa, baru sadar menyerahkan diri, menyerahkan gurunya. Maka kemudian Yudas dibisikin oleh Tuhan. Ya, seperti Kain juga dibisiki oleh Tuhan. Tuhan katakan, pergilah kepada Yesus, berlututlah di bawah kaki salibnya, engkau akan diselamatkan. Tapi Yudas lebih dengar suara iblis. Ya, memang kamu sudah jahat kepada gurumu. Sekarang cari tali, gantung diri, mati. Itu suara iblis. Suara yang menyuruh saudara bunuh diri itu suara iblis, saudara sekalian. Para pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, bila ada suara iblis begitu, tolong cepat telepon kepada saya. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Apalagi kita sekarang sudah punya WA, WhatsApp. Itu tidak bayar, saudara sekalian, kalau saudara telepon kepada saya. Hari ini saya ingin ingatkan kita itu. Ada iblis yang, kalau kita putus asa, ada iblis yang mendekati kita. Oh, kami sudah mengalami, saudara sekalian, di mana orang yang lebih duluan dari kami menjawab seorang pemuda, dia masih SMA, dia mau menikah dengan orang tidak seiman, dan kemudian konselor yang sebelum kami itu di GO Studio mengatakan tidak boleh. Padahal gadis itu sudah mulai ikut ke gereja. Itulah saudara sekalian bisikan iblis. Setelah dapat surat itu, ya kemudian dikirim kembali kepada kami, dan kami bukan cuci tangan. Memang bukan konselor yang saya pimpin. Waktu itu saya manajer di GO Studio. Saya katakan ini bukan dari kita, dia tanda tangannya bukan kita, bukan Reverend John Hartman. Mari kita kemudian, saya katakan, saya tulis surat minta maaf kepada keluarganya. Anak itu sudah mati, tidak bisa lagi
dengan minta maaf. Itu dah bisikan iblis tadi. Jadi kalau saudara dekat dengan Tuhan, mari kita sungguh mengingat ayat ini. Ya, Ia menyelamatkan. Ia menyelamatkan. Ia bisik ke telingamu yang sedang putus asa sekarang bahwa pergilah, larilah ke kaki salib Yesus, berlututlah di sana, maka Tuhan akan menyembuhkan luka di hatimu. Dan Tuhan, bagi yang pacaran saudara sekalian, cucu-cucu saya sekarang, generasi cucu saya yang pacaran kemudian diputus pacarnya dan mikir gantung diri, tolong lihat muka kakek di sini. Ya, kalau sudah diputus pacarmu, Tuhan akan berikan kepadamu nanti teman hidup yang lebih baik. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh menyadari firman Tuhan ini. Dan apa katanya? Kemalangan orang benar banyak masalah kita, tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Haleluya. Kita percaya kalau kita bergantung kepada Tuhan, di dalam tangan Tuhanlah, dalam tangan Tuhan Yesuslah ada jalan keluar dari segala masalah apapun juga, seberat apapun juga. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba sekarang berdoa juga Tuhan untuk semua pemirsa yang sekarang sedang terpuruk, patah hati, remuk jiwanya, yang sekarang sudah memikirkan memengahi hidup. Hamba berdoa dalam nama Yesus sekarang Tuhan, buat mujizat-Mu sekarang, buat mujizat-Mu sekarang Tuhan, sehingga mereka berlutut di kaki salib-Mu dan diselamatkan oleh Tuhan. Pulihkan semua usaha yang terpuruk, pulihkan rumah tangga yang sedang bermasalah sekarang, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.